Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Alwi dari kelas PAI 5B Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang istihsan untuk memenuhi tugas UTS Ushul Fikih. Yang saya hormati sebelumnya dosen pengampu Bapak Dede Darisman, SPDI, MPDI. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian istihsan. Istihsan menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama usul ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan kias jali atau kias yang nyata kepada kias yang khofi, kias yang samar. Atau juga dari hukum kulli atau hukum yang umum kepada hukum yang pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan dimenangkan baginya berpindah. Istihsan secara bahasa yaitu kata bentuk mustaq dari al-hasan yang artinya adalah apapun yang baik dari sesuatu. Nah, istihsan sendiri kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriah ataupun ma'nawiyah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Menurut istilah dari Al-Hasan Al-Qurhi Al-Hanafi, yaitu salah seorang ulama usul, memberikan pendapat tentang istihsan. Istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa istihsan ini ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan lebih memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebutkan atau disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum pertama. Yang selanjutnya ada macam-macam istihsan. Macam-macam istihsan yang pertama adalah pentarjihan kias khofi yang tersembunyi atas kias jali yang nyata karena adanya suatu dalil. Ambil contoh, Fuqaha Hanafiyah menyebutkan bahwasannya sisa minuman binatang buas seperti burung nasar, burung gagak, burung elang, burung raja wali, dan lain sebagainya adalah suci berdasarkan istihsan dan najis berdasarkan kias. Segi pengkiasannya adalah bahwasannya ia merupakan sisa minuman binatang yang dagingnya haram dimakan, sebagaimana sisa minuman binatang buas seperti harimau, macan tutul, singa, dan serigala. Hukum sisa makanan binatang tersebut mengikuti hukum dagingnya. Nah, dan sedangkan segi istihsannya adalah bahwasannya jenis burung yang buas meskipun dagingnya diharamkan, hanya saja air liurnya yang keluar dan dagingnya tidaklah bercampur dengan sisa minumannya karena ia minum dengan paruhnya, padahal paruh tersebut termasuk dalam tulang yang suci. Adapun binatang buas maka ia minum dengan lidahnya yang bercampur dengan air liurnya, oleh karena inilah sisa minumannya najis. Nah, dari contoh tersebut terdapat pertentangan pada suatu kasus antara dua kias. Kias yang pertama adalah kias yang nyata yang mudah difahami, dan kedua adalah kias yang tersembunyi. Nah, kemudian ia berpaling dari kias yang nyata. Berpaling inilah yang disebut istihsan, dan dalil yang menjadi dasarnya adalah segi istihsannya. Yang kedua, pengecualian kasuistis dari suatu hukum kulli dengan adanya suatu dalil. Contoh syar'i, pembuat hukum Allah melarang terhadap jual beli benda yang tidak ada.
namun dia memberikan kemurahan secara istihsan kepada salam atau pemesanan. Sewa menyewa, muzaro'ah, yaitu akad bagi hasil penggarapan tanah, musakot, akad bagi hasil penyiraman tanaman, dan istisna, akad jasa pengerjaan sesuatu. Semuanya itu adalah akad berlangsung. Segi istisannya adalah kebutuhan manusia dan kebiasaan mereka. Nah, pada contoh di atas ada pengecualian kasus dari hukum kulli atau hukum yang umum karena ada dalil. Inilah yang menurut istilah disebut dengan istihsan. Yang ketiga atau C, kehujahan istihsan. Dari definisi istihsan dan penjelasan terhadap kedua macamnya, jelaslah bahwa pada hakikatnya istihsan bukan sumber hukum yang berdiri sendiri, karena sesungguhnya hukum istihsan berbentuk atau terbentuk yang pertama dari kedua bentuknya berdalilkan kias yang tersembunyi yang mengalahkan terhadap kias yang jelas, karena adanya beberapa faktor yang memenangkannya yang membuat tenang hati si mujtahid. Itulah segi istihsan. Sedangkan bentuk yang kedua dari istihsan ialah bahwa dalilnya adalah maslahat yang menuntut pengecualian kasuistis dari hukum kulli dan juga yang disebut dengan segi istihsan. Sebelum diakhiri, nah ada kehujahan istihsan menurut para ulama, antara lain yang pertama ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah diwakili oleh Abu Zahroh berpendapat bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab usul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya istihsan. Bahkan dalam beberapa kitab fikihnya juga banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istihsan. Yang kedua ulama Malikiyah, Asy-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahroh bahwa Imam Maliki sering berfatwa dengan menggunakan istihsan. Yang ketiga ulama Hanabilah, dalam beberapa kitab usul disebutkan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya istihsan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Amudi dan Ibnu Hazm. Akan tetapi Al-Jalal Al-Mahalli dalam kitab Syarah Al-Jam'ul Jawami mengatakan bahwa istihsan itu diakui oleh Abu Hanifah. Namun ulama yang lain mengingkarinya, termasuk di dalamnya golongan Hanabilah. Yang keempat ulama Syafi'iyah. Golongan Asy-Syafi'i secara masyhur tidak mengakui adanya istihsan dan mereka betul-betul menjauhi bentuk menggunakan dalam istinbat hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan Imam Syafi'i berkata barang siapa yang menggunakan istihsan berarti ia telah membuat syariat. Beliau juga berkata segala urusan itu telah diatur oleh Allah, setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan kias, namun tidak boleh menggunakan istihsan atau istihsan. Nah, mungkin segitu penjelasan dari saya mengenai materi istihsan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.